Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Takjil Ramadan. Di program Takjil Ramadan ini kita akan membahas mengenai menu makanan dan minuman yang tentunya resepnya bisa Tribuners coba di rumah. Dan Takjil Ramadan ini akan tayang di channel Tribun News Bogor setiap pukul 4 sore. Kali ini kita akan membuat makanan yang rasanya manis. Dan emang katanya sih kalau buka puasa bagusnya sama yang manis-manis ya, kayak saya, kayak mbaknya juga. Oke, kali ini kita akan membuat donat, tapi nggak donat biasa aja nih, kita akan membuat donat kentang bersama dengan Mbak Endah. Mbak Endah dari Pajajaran Sweet Resort. Pajajaran Sweet Resort. Oke, kita langsung aja nih, bahan-bahannya ada apa aja nih Mbak Endah? Ada terigu protein tinggi, telur, ada ragi, kentang, gula, garam, susu bubuk, sama mentega. Oke, susunya bisa susu cair UHT kayak gitu bisa diganti gitu? Bisa untuk airnya, penggantinya susu bisa. Oh gitu. Terus kentangnya ini berapa ini? Berapa biji gitu? Berapa gram? Kentangnya 100 gram. 100 gram. Terus kalau tepungnya itu harus yang protein tinggi ya? Ya. Nggak bisa yang biasa aja gitu? Ya. Bisa pakai tepung cakra, bisa sari boga, banyak mereknya sih. Oke. Terus pertama kita buatnya gimana nih, Mbak? Pertama terigu protein tinggi dulu. Ini berapa takarannya? Ini 250 gram. 250 gram. Ini bisa buat berapa donat, Mbak? Ini kurang lebih 10 donat? Ya. Oke. Banyak ya, Bun. Oke, lanjut. Kalau udah ragi, gula pasir. Raginya tadi berapa takarannya? 5 gram. Raginya 5 gram, gula pasirnya 50 gram. Oke. Susu bubuk 25 gram. 25 gram. Kalau misalnya pakai susu cair berapa mili? 50 mili. Sekitar 50 mili kalau pakai susu cair ya, Tribuners. Kemudian kentang 500 gram ya tadi ya. Oke. Udah air bisa diganti sama susu tadi ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai susu cair nggak usah pakai tambahan air. Ya. Oke. Airnya berarti sekitar dingin 50 mili. 50 mili juga. Oke. Harus yang dingin ya, Mbak? Ya. Kenapa tuh? Berarti susunya juga kalau misalkan pakai susu harus yang dingin? Iya, bisa ditambah es batu. Oh, kalau misalkan nggak dingin gimana tuh? Kalau susunya nggak dingin gitu, airnya nggak dingin, paling tambahin ya? Iya sih, kepanasan adonannya. Oh, jadi baiknya susu atau airnya tuh dingin, Tribuners. Ya. Oke. Untuk garamnya terakhir. Garamnya dimasukin terakhir? Ya. Oke, jadi setelah biar ragi sama garamnya tidak menyatu. Oh, biar ragi sama garamnya nggak nyatu, si garamnya itu terpisah, dikasihnya pas ini adonan-adonan yang tadi udah kita masukin udah nyatu gitu ya, Mbak ya? Ya. Oke. Ini diaduk sampai nyatu. Setengah kalis, baru menteganya masuk. Oke. Mbak ini di Pajajaran Sweet tuh emang spesialisnya apa namanya, makanan-makanan cemilan kayak gini? Ya, bakery, pastry. Bakery? Oke. Ya. Udah berapa lama Mbak di Pajajaran Sweet? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Udah ahli ya? Oke. Kalau bikin donat ini kan kalau biar ngembang harus didiamin ya, berapa menit tuh? 30 menit. 30 menit? Di proofing 30 menit, habis itu kita timbang kurang lebih 30 gram, baru di proofing lagi. Oh, kalau misalkan belum sampai 30 gram, belum bisa di apa namanya tadi? Proofing. Proofing itu apa? Itu proses pengembangan. Oke, istilah-istilah baru yang saya dengar ya, maklum bukan spesialis bakery kayak mbaknya. Kemudian ini apa nih? Mentega ya tadi ya, mentega. Kalau misalkan diganti sama margarin atau butter bisa ya? Bisa. Oke, tapi bedanya apa tuh? Kalau dari misalkan rasa diganti? Kalau butter lebih dari ini lemak hewani, jadi lebih creamy. Oh, kalau pakai butter lebih creamy. Ya. Jadi bisa pakai apa aja. Kalau misalkan Tribuners di rumah punyanya mentega, margarin atau butter, itu bisa pakai salah satunya. Nggak harus mentega. Ya. Oke. Lanjutnya telur. Kuning telur ya? Ya, pakainya kuning telur 2 butir. Berapa? 2 butir. Ya. Telur 2 butir. Terus diaduk terus ya sampai kalis. Kalau misalkan udah, baru masukin garam ya terakhir ya, garam itu pokoknya terakhir. Oke. Jadi warnanya kuning-kuningan karena kuning telur tadi. Kuning telurnya. Oke.
Ini tuh nanti toppingnya apa nih atasan dari si donat kentang ini? Ada keju bisa, coklat, Coklat, jadi bebas ya, Ya. sesuai selera ya. Cocok banget nih, jadi nggak cuma apa ya cemilan, tapi bisa mengenyangkan karena ada kentangnya itu ya, kayak proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi. Oke. Baru masuk garam. Baru terakhir masukin garam. Garamnya berapa takarannya? Garamnya seperempat sendok teh. Seperempat sendok teh. Coba biar gurih aja kali ya. Iya. Oke. Kalau misalkan si ragi sama garamnya nyatu tuh bisa gimana? Gagal ngembang? Iya, nggak ngembang. Oh, jadi jangan adonannya sampai mati. Oh, jadi istilahnya mati kalau nggak ngembang tuh ya, adonannya mati. Oke, jadi Tribuners catatan nih, kalau misalkan bikin donat, ragi sama garam itu harus terpisah. Jadi kalau misalkan nyatu katanya tadi nggak akan ngembang, kan sayang ya, udah capek-capek kita kalis gitu ya, terus ujung-ujungnya nggak ngembang. Garamnya bisa disatuin ke adonan cair. Oh, Susu kayak atau susu air. gitu-gitu. Intinya jangan sampai yang bubuk ketemu bubuk ragi Ya. itu lagi. Oke, jadi kalau misalkan mau duluan harus cair. Ya. Garamnya tuh. Oke. Kita terus. Ini berapa lama nih di ini ya? Di apa namanya? Aduk-aduk terus biar Kurang kalis. lebih 45 menit. 45 menit. Lumayan ya, Bun ya. Terus nanti didieminnya 30 menit. 30 menit. Oke, jadi kalau misalnya Harus sabar. Tribuners harus sabar kata Mbak Enda. Jadi kalau misalnya Tribuners mau bikin donat ini harus jauh-jauh sebelum waktu berbuka ya? Ya. Kira-kira jam 3-an ya? Ya, jam Oke lah, jam 3-an gitu tuh. Habis sholat asar ya kan, biar nunggu buka kita ngabuburit. Oke. Kita aduk terus. Nah, sampai kayak gini ya. Ya. Sampai udah nyatu semuanya. Terus nanti didiemin. Terus nanti ditimbang. Timbang. Timbang tadi 30 gram ya. Kurang lebih 30 gram. Kurang lebih bisa 30 gram. 40. Sesuai selera. Oh, sesuai selera. Oke. Tribuners, sekarang kita udah menunggu sekitar 30 menit dan adonan yang kita buat tadi sudah mengembang. Bisa dilihat gini nih. Nah, terus kita udah berpindah ke tempat untuk eksekusi dibentuk jadi donat ya, Mbak ya. Ya. Oke. Kalau di rumah nih, buat Tribuners yang nggak punya alas kayak gini, biar nggak lengket nih alasnya, bagusnya di mana tuh? Di meja. Meja bisa, Bisa. meja kayu Di- gitu ya. ya, Asalkan kasih ditepungin terigu. gini ya. Ya. Oke, terigu ya. Oke. Udah ngembang banget. Udah kita timbang kurang lebih 30 gram. Oh, dipisahin jadi 30 gram. Oke. Biasanya kalau adonan segini tuh bisa buat berapa biji? 10. 10 ya? Oke. Kayak durian ya? Kayak durian kalau dipotong-potongin nanti dibentuk jadi donat. Biasanya kan ada donat yang nggak bolong tengahnya tuh, Ya, itu namanya bomboloni. bomboloni. Oke. Tapi kan itu maksudnya ada kekhawatiran juga nih buat yang masak, takut nggak matang tengahnya katanya gitu. Emang gitu ya? Ada tipsnya nggak sih? Ada, harusnya apinya kecil. Api kecil. Oh, jadi matang semuanya merata. Tapi ini kita bikin yang bolong di tengah ya. Ya, belum tengah. Oke. Kalau udah kita molding. Molding apa tuh? Molding buat bulatin biar halus dia. Dibulat-bulat gitu. Kalau di Pajajaran Sud ini tuh ada makanan yang ini aja jadi andalan gitu, menu andalan. Ada. Apa tuh? Kita lebih ke tradisional sih, japas gitu. Oh, jajanan pasar gitu ya. Apa tuh biasanya yang ini? Ongol-ongol. Ongol-ongol. Ya. Oh, oke, Tribuners jadi Ongol, onde-onde. onde-onde. Jadi makanan tradisional. Jadi Tribuners yang mau menginap atau sekedar main-main gitu di Pajajaran Sud bisa nikmatin menu andalan Pajajaran Sud, ongol-ongol dan onde-onde. Dan tentunya bisa nyobain menu donat ini juga ya. Ya. Donat kentang. Enak banget nih donat, terus ditemenin sama teh manis anget gitu ya, buka puasa ya. Enak banget. Oke, udah semuanya dibuat-bulat, terus gimana? Ini didiemin kurang lebih 15 menit. Didiamin 15 menit. Oke, berarti kita tunggu 15 menit.
Oke, Tribuners, tadi kan kita udah bentuk-bentuk jadi kayak cincin kayak ini nih, bulat seperti ya donat pada umumnya. Kita akan langsung goreng setelah minyaknya panas ya. Udah panas belum minyaknya, Mbak? Ya. Oke, ya. Minyaknya harus panas ya biar langsung ngembang gitu ya, Mbak ya. Nah, tapi kan sekarang minyak goreng tuh langka ya, Mbak ya. Kalau misalkan ibu-ibu nih ada yang pakai minyak goreng minyak kelapa tuh, kan katanya ada alternatifnya pakai minyak kelapa. Itu ngaruh nggak sih ke ininya? Bisa nggak sih? Ngaruh dirasa. Ngaruh dirasa, Ya. tapi bisa aja ya. Bisa. Cuma rasanya bakal gurih banget minyak Ya, kelapa ya. Oke. Kita masukin. Jadi dari adonan tadi kita dapetin 10 buah donat. Oke. Ini kalau ngegorengnya tuh sekitar berapa lama sampai matang? Ini harus api dingin. Apa? Api dingin. Api Kurang dingin lebih, gimana? Apinya jangan terlalu panas. Oh, jadi api kecil aja gitu ya. Nanti browning. Jadi api lilin gitu ya? overcooking, ya. Oke. Jadi biar matang keseluruhan ya. Kita goreng. Jadi tanda-tandanya matang tuh udah kecoklatan gitu ya. Dan dia ngambang. Dan dia ngapung. ngembang. Tapi goreng donat gini nyerap minyak banget nggak sih? Nyerap minyak banget ya. Ada tipsnya nggak sih kayak biar nggak terlalu ini pas udah ditirisin nggak terlalu berminyak gitu? Paling dialasin tisu. Dialasin tisu aja ya, biar nyerap ke tisu. Oke, emang susah ya kalau goreng donat tuh pasti nyerap gitu minyaknya ke donatnya. Terus pinter-pinter tuh biar nggak pas dimakan minyak-minyaknya. Oke, kita tunggu sampai kecoklatan. Berapa menit nih? Berapa menit? 10 menit. Sekitar 10 menit. Nah, Tribuners, tadi kita udah balik donatnya. Sekarang tinggal kita tiriskan tuh warnanya. Kalau udah kecoklatan kayak gini tandanya udah mateng ya, Mbak ya? Iya. Oke, kita tiriskan. Ngembang banget. Enak nih. Di Tribuners, kalau misalkan mau donat yang ngembang banget kayak gini, berarti ikutin resep tadi tuh yang raginya nggak boleh disatuin sama garam, terus harus ditunggu juga adonannya selama sekitar tadi 30 menit sampai ngembang banget. Hasilnya kayak gini, aduh ngeri banget. Hati-hati Mbak, hati-hati. Oke. Kita tiriskan. Yeay. Oke, Tribuners, tadi kita udah ditiriskan ya si donatnya. Sekarang waktunya kita plating. Oke, kita udah pakai sarung tangan juga. Ini apa nih? Ini mentega sama gula halus disatuin. Terus ini kita bakal pakai topping keju. Tapi kalau misalnya diganti pakai butter gitu-gitu bisa? Bisa butter. Bisa coklat. Oh, oke, buat ini aja ya, opsional aja ya. Kalau ini biar nempel kejunya ya. Mau bentuk? Oke, boleh. Oke, ini taruh di sana atau ini dulu ya? Di sini ya? Ya. Oke. Kita pakai yang banyak. Teksturnya ini ya, soft gitu, terus kayak crunchy gitu di luarnya. Tapi dalamnya ini lembut banget ya, Mbak ya? Iya. Nah, ada kentangnya juga. Jadi kalau misalkan yang biasanya donat udah soft, ditambah kentang jadi tambah soft lagi. Oke. Ini aku yang ini. Oke. Biar banyak yang olesin pakai mentega dan gula. Itu lebih enak disantap pas masih anget-anget ya, Mbak ya? Ya, sambil ngopi. Ya kan, aduh, buka puasa.
Tapi kalau misalkan udah dingin, teksturnya masih sama aja kan ya? Ya, masih soft Masih karena soft. dia ada kentangnya. Oke, akhirnya udah jadi donat kentang. Tadi udah dikasih topping keju dan ada juga pilihan yang lain. Ini ada apa Mbak? Coklat Keju, almond. keju ya coklat almond, terus meses sama Coklat ada cokoballnya gitu. Oke, dan ini bisa toppingnya sesuai selera Tribuners ya, bisa matcha apapun itu. Oke. Sekian episode hari ini. Saksikan terus program Takjil Ramadan di channel YouTube Tribun News Bogor setiap pukul 4 sore selama bulan Ramadan. Saya Giok Mengwan dan Chef Erda dari Hengkar Manah Resto, Pajajaran Suites BNR Bogor pamit undur diri. Sampai jumpa.